Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 PAI offering E30. Nama saya Muhammad Atur Mumtazah. Nama saya Hanifah Sandi. Muhammad Riki Rajwa Safirli. Nama saya Muhammad Dwirianto Sadikin. Di sini kami akan mendiskusikan materi yang telah diberikan oleh Pak Rizal. Materi bab 2. Saya mulai. Kedudukan manusia dalam pendidikan Islam memahami tema sentral yang saling berkaitan antara manusia atau mikrokosmos dan alam atau disebut makrokosmos. Dari sini akan diketahui konsep kosmologi yang berkaitan dengan epistemologi dalam Islam. Juga akan diketahui bagaimana peran manusia dalam menggali pengetahuan tersebut untuk kepentingan kemakmuran manusia itu sendiri, beserta alam yang menjadi tempat amalnya. Hakikat manusia. Menurut Islam, manusia terdiri atas dua aspek. Yang pertama, aspek material, jasmaniah. Manusia berasal dari benda padat berupa tanah kasar, turab. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam surat Ali Imran. Dan juga manusia berasal dari saripati atau sulalalah, sebagaimana disebut dalam surat Al-Mu'minun ayat 12. Atau juga dari tanah liat yang disebut di surat Al-A'raf ayat 12. Lalu menjadi air mani atau disebut nutfah yang tersimpan dalam tempat yang kokoh, disebut rahim, yang disebutkan surat Al-Mu'minun ayat 13, lalu menjadi segumpal darah atau alaqah. Kemudian manusia dijadikan daging atau mudghah, lalu menjadikannya tulang atau idma, lalu tulang itu dibungkus daging menjadi makhluk berbentuk lain, yaitu janin. Kemudian Allah meniupkan roh dan nyawa sehingga menjadi makhluk yang bernyawa atau manusia. Aspek imaterial atau kerohanian. Aspek kerohanian manusia terdiri dari aktivitas jasmaniah, manusia, menurut Imam Ghazali, aspek imaterial manusia terdiri atas ruh dan nafs. Proses kejadian manusia. Proses kejadian manusia dijelaskan dalam Al-Quran sebagai berikut. Pertama, melalui masa yang tidak disebutkan. Kedua, mengalami beberapa tingkatan kejadian. Nomor 3, ditumbuhkan dari tanah seperti tumbuh-tumbuhan. Nomor 4, dijadikan dari tanah liat. Nomor 5, dijadikan dari tanah kering dan lumpur hitam. Nomor 6, berproses dari saripati tanah, nutfah dalam rahim, segumpal darah, segumpal daging, tulang, dibungkus dengan daging, makhluk paling baik. Yang terakhir, kemudian ditiupkan ruh. Manusia diciptakan dari tanah dengan keadaan bermacam-macam istilah, yaitu turab, tanah, sol-sol, tanah kering, humain, lumpur hitam, tin, tanah kering, dan lain-lain. Keistimewaan manusia dari makhluk lain. Manusia sebagai ciptaan yang tertinggi dan terbaik. Manusia dimuliakan dan diistimewakan Allah. Mendapat tugas mengabdi dengan mendapat sebutan hamba Allah. Memiliki peran khalifah dengan berbagai tingkatannya. Mempunyai tujuan hidup, yaitu mendapat ridha Allah. Untuk melaksanakan tugas dan peranannya guna mencapai tujuannya, manusia diberi peraturan-peraturan hidup. Kemudian penggolongan manusia. Yang pertama, menurut surat Al-Fatihah, yaitu yang memberi nikmat petunjuk, yang dimurkai Tuhan, yang sesat, kafirin, dan munafikin. Kemudian yang dicintai dan dimurkai Allah, yang dicintai Allah, musinin, tawabin, mutatohirin, sabirin, mutakin, muksitin, mutawakilin, mujahid, fi sabilillah. Kemudian yang dimurkai, fasikin, mufsidin, dolimin, kafirin, hawamnin, kafur, mustakbirin, musrifin, kadzibun kafar, musrifun kadzab. Mungkin bisa dilanjutkan. C. Sifat-sifat manusia. Sebelum membahas tentang sifat-sifat manusia, terlebih dahulu membahas tentang potensi fitrah manusia. Kata fitrah berasal dari bahasa Arab fitrah, yaitu ciptaan atau buatan yang tidak pernah ada sebelumnya, atau dapat juga diartikan sebagai sifat pembawaan yang tidak ada sejak lahir, atau berarti sifat alami manusia atau human nature, atau berarti agama dan juga sunnah. Hasan Langgulung berpendapat bahwa yang dimaksud fitrah adalah potensi yang baik. Menurut Imam Al-Ghazali, fitrah adalah sifat dasar manusia yang dibawa sejak lahir dan memiliki keistimewaan sebagai berikut. Yang pertama, beriman kepada Allah. Yang kedua, berkemampuan dan bersedia untuk menerima kebaikan dan keturunan atas dasar kemampuan untuk menerima pendidikan dan pengajaran.
Ketiga, dorongan ingin tahu untuk mencari hakikat kebenaran yang berwujud daya untuk berpikir. Keempat, dorongan biologis yang berupa syahwat atau sensual pleasure, godop atau rasa marah, dan tabiat atau insting. Lima, kekuatan-kekuatan lain dan sifat-sifat manusia yang dapat dikembangkan dan dapat disempurnakan. Al-Quran sudah menyebutkan dengan jelas sifat-sifat yang ada dalam diri manusia. Keterangan tersebut terdapat dalam beberapa ayat Al-Quran, antara lain: 1. Bersifat tergesa-gesa. 2. Sering membantah. 3. Ingkar dan tidak berterima kasih kepada Tuhan. 4. Keluh kesah, gelisah, dan kikir. 5. Putus asa bila ada kesalahan. 6. Kadang-kadang ingat Tuhan karena penderitaan. D. Manusia sebagai elemen utama dalam pendidikan Islam. Manusia adalah pelaku pendidikan itu sendiri, baik sebagai pendidik, anak didik, tenaga pendidikan, maupun sebagai penyelenggara dan pelaksana pendidikan. Pendidikan Islam merupakan disiplin ilmu yang berdiri sendiri, yang merupakan ilmu yang ilmiah. Adapun objek studi ilmu pendidikan Islam dapat dibedakan menjadi dua hal, yaitu objek material dan objek formal. Objek material dalam ilmu pendidikan Islam adalah manusia dengan berbagai potensi yang dimiliki oleh subjek-objek didik. Sedangkan objek formal dalam ilmu pendidikan Islam adalah upaya normatif untuk menumbuh kembangkan potensi manusia. Manusia diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang diharuskan untuk selalu beribadah kepada Allah, dan manusia difungsikan sebagai khalifah di bumi dengan tugasnya memelihara dan memakmurkan bumi. Manusia memiliki tiga peran. Pertama, hubungan al-intifa'u bih atau hubungan utility, yaitu hubungan yang mengambil manfaat. Kedua, hubungan i'tibar atau mengambil pelajaran. Ketiga adalah hubungan al-ihtifad atau hubungan untuk pelestarian alam, konservasi atau saving atau menyelamatkan alam. Ya, bisa dilanjutkan. Pengembangan manusia dalam perspektif pendidikan Islam. Konsep mengenai pemanfaatan alam oleh manusia disebut taksin, penundukan. Artinya Tuhan memberikan konsensi kepada manusia bahwa seluruh kekayaan alam yang ada di sekitarnya disediakan untuk kepentingan manusia. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Hijr ayat 29, yang artinya, maka apabila kamu telah menyempurnakan kejadiannya dan aku telah meniup ruh ciptaanku ke dalamnya, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud. Peniupan ruh manusia pada ayat di atas bisa diartikan bahwa di dalam diri manusia memiliki sifat ketuhanan yang sesuai dengan kapasitas sebagai manusia dalam membangun hidupnya. Seperti jika Allah memiliki sifat Maha Kuasa, Al-Qadir, maka pada diri manusia terdapat sifat kuasa, potensi. Jika Allah Maha Pencipta, Al-Khaliq, maka manusia memiliki daya kreativitas, potensi untuk membangun kehidupan yang lebih bermanfaat. Dengan demikian, jika Allah bersifat Maha memiliki segala kekuasaan, Al-Malik, maka manusia memiliki daya kemampuan menguasai alam untuk kepentingan dirinya. Potensi inilah yang harus dikembangkan dan diberi rangsangan dalam proses pendidikan agar menwajar dalam kehidupan. Selain itu, ada potensi lain yang melekat pada diri manusia yang bisa dikembangkan melalui pendidikan Islam. Di dalam manusia dipandang sebagai homo educandum, manusia yang harus didik. Maka pendidikan harus dipahami sebagai proses pengembangan potensi agar potensi tersebut bisa diaktualisasikan dan memberikan makna dalam kehidupan manusia. Ya, itu adalah materi resume dari materi bab kedua. Mungkin ada yang ingin dipertanyakan atau ingin ditanyakan. Gimana pendapat kalian tentang teori yang mengatakan bahwa manusia itu evolusi dari kera gitu? Gimana menurut kalian? Sedangkan dalam agama kita, agama Islam itu kan udah dijelaskan bahwa manusia itu diciptakan dari tanah liat kayak gitu. Menurutku nggak mungkin, karena manusia kan katanya diciptakan dari dari tanah ya kan.
Kalau manusia diciptakan untuk menjadi khalifah di muka bumi, kenapa bentuknya sama dengan makhluk lain gitu? Manusia juga diberi kemampuan untuk berpikir kan, nggak kayak makhluk lain yang cuma makan, hidup ya hidup biasa aja. Kalau manusia dulunya kera, harusnya sekarang udah nggak ada kera lagi dong, karena semuanya udah berubah jadi manusia. Menurutku sih gitu. Iya, setuju juga. Ikut. Mau bertanya juga, Ya silakan. bagaimana pendapat kalian tentang adanya manusia yang merusak alam seperti seperti menebang hutan secara liar dan membuang sampah tidak pada tempatnya dan banyak lagi sih. Ini kalau dari aku pribadi, kalau, kalau tentang merusak alam, tentunya kita sebagai manusia kan harus saling mengingatkan nih, apalagi kalau di Al-Quran kan, di Al-Quran juga udah dijelaskan bagaimana kewajiban kita untuk merawat lingkungan, terus eh ya pokoknya intinya merawat kan. Jadi kalau ada orang yang seperti itu, pasti pertama sih kalau dari aku kita harus mulai dari diri sendiri dulu. Jadi sebelum, semisal tahu ada orang yang seperti itu, oh mungkin kita yang benahi dulu. Semisal dia buang sampahnya nggak pada tempatnya, kalau kita tahu ya kita yang buangin kayak gitu. Terus pokok intinya nggak langsung asal negur, nggak asal negur ke orang lain. Jadi dimulai dari diri sendiri. Kalau aku sih kayak gitu. Bener sih. Sama kalau ngelakuin itu cuma sekali sih bisa dimaafin ya. Kalau udah kedua, ketiga, keempat itu ya namanya bukan khilaf lagi. Cuma sengaja ya, harusnya sih dikasih peringatan atau hukuman gitu supaya ada efek jera dan tidak melakukan lagi. Kayak itu tergantung kesadaran masing-masing juga ya. Iya. Kalau masalah kayak gitu kayak Soalnya gitu. kan juga, ya, manusia tuh nggak bakal sadar sebelum mereka terkena bencananya sendiri. Kayak kalau sudah banjir, misal mereka baru tahu, oh ini karena penebangan liar, karena pembuangan sampah sembarangan. Mereka kalau belum diberi peringatan yang seperti itu, kebanyakannya nggak sadar-sadar sih. Di Indonesia, di Jakarta udah banjir nggak sadar nyalain pemerintah. Pak Anies Baswedan ya. Dari zaman dulu. Padahal buang sampahnya sembarangan di Kali Ciliwung, di got, giliran banjir yang salah pemerintah. Kacau. Yang salah Pak Anies. Oh iya, mau nambahin lagi. Apa? Ya ini cuma sekedar sharing ya. Itu kan tadi di resume itu disebutkan bahwa salah satu sifat manusia itu adalah putus asa gitu. Bagaimana cara teman-teman untuk menghadapi rasa putus asa tersebut kayak gitu. Ini kalau dari aku nih ya, kalau rasa putus asa, pertama harus bisa menerima, menenangkan diri, harus bisa menerima, terus habis itu nyari problemnya apa sih yang bikin kayak gini tuh, kayak gitu. Jadi itu kalau seseorang yang putus asa tuh pasti kayak udah males kan ya mau ngapa-ngapain. Jadi kecewa itu boleh, tapi yang penting jangan sampai berhenti untuk mencoba, jangan sampai menyerah. Jadi kalau masalah capek sih nggak masalah, yang penting tidak berhenti untuk mencoba. Terus juga harus dibarengi sama rasa sabar, syukur, dan juga ikhlas. Tetap harus diimbangi dengan kayak gitu. Emang berat banget sih ngomongnya aja gampang, sabar, sabar. Wah, padahal susah banget. Iya, kalau aku sih supaya semangat lagi terus nggak putus asa itu nentuin tujuan baru. Terus kalau berhasil ngasih hadiah buat diri kita sendiri ya, self reward. Misalnya beli barang mahal, ya bukan barang mahal sih, barang yang diinginkan. Misalnya segitu kalau aku. Iya sih emang bisa Berarti ngaruh banget kayak jadi penyemangat diri. kalau kata orang Jawa itu kan anu kan ya apa? Sabar lan nerimo. Nah,
Kayak gitu berarti kan ya. Berat banget coy, tapi Berat. ya soalnya kita juga dalam posisi kayak gitu kan dipaksa harus bisa menerima terus ngambil hikmahnya kayak gitu. Kalau enggak ya pasti udah males lagi deh mau ngapa-ngapain. Kalau aku sih biasanya gitu. Iya, udah down duluan mentalnya. Betul. Tutup ya. Sekian diskusi yang dilakukan oleh kelompok 6 untuk membahas materi 2 hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari ditutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.